Meskipun radio lokomotif dari petugas PK terus memanggil kereta yang dibajak, tapi masinis tidak berani mengangkat telepon tersebut. Setiap kali masinis akan mengangkat radio komunikasi tersebut, langsung dicegah oleh Darso. Masinis dan asistennya makin ketakutan dan makin tegang berada di dalam kereta tersebut. Hey you, what's up? PT KAI Indonesia dikejutkan dengan aksi pembajakan kereta api. Petugas Pusat Pengendali Operasi Kereta Api atau PK yang berada di daerah Cirebon dan Manggarai mengabarkan kalau kereta api Gajayana Lebaran dari Malang menuju Gambir dibajak oleh seseorang dalam perjalanan dari Cirebon menuju Jakarta. Sebelumnya, kereta tersebut berangkat dari Malang menuju Cirebon dalam kondisi baik-baik saja, dan dari Cirebon akan kembali melakukan perjalanan menuju ke Jakarta. Pada saat itu, kondisi kereta sangat penuh dengan penumpang, karena kereta tersebut memang disebut sebagai kereta api Gajayana Lebaran, karena sebentar lagi memang akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sertu Darso, ia mendadak menjadi buah bibir setelah aksi nekatnya membajak kereta api Gajayana tujuan Malang, Jakarta, memaksa anggota kepolisian terlibat baku tembak dengannya di stasiun Pasar Senen. Darso masuk TNI pada tahun 1985 melalui jalur Tamtama. Pada awal karirnya sebagai Tamtama, Darso ditempatkan di Kesatuan Tempur di Batalion 2 Infanteri Cilandak. Lama berkarir sebagai Tamtama, Darso pun diangkat menjadi seorang bintara. Meski kala itu Darso masih berstatus sebagai Tamtama, tapi Darso kala itu sudah mempersunting seorang wanita asal Indramayu. Dan pernikahan itu pun berlangsung pada tahun 1995. Sayangnya, hingga 16 tahun usia perkawinan Darso belum dikaruniai seorang anak. Darso pun depresi. Inilah yang menjadi penyebab awal aksi nekat Darso membajak kereta api Gajayana Lebaran. Kisah Darso membajak kereta api Gajayana Lebaran ini bermula dari stasiun Trisi Indramayu. Tak seperti penumpang lainnya, Darso naik ke kereta api yang dibajaknya melalui atap. Lalu dia merayap dan masuk ke dalam gerbong lokomotif. Sebelumnya, Darso berada di Indramayu untuk menyusul sang istri yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya. Namun tanpa disadari, karena Darso mengalami depresi, akhirnya Darso pun malah membajak kereta api Gajayana Lebaran tujuan Malang, Jakarta. Drama pembajakan kereta api yang dilakukan Darso ini kurang lebih 3 jam, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2011. Kronologi kejadian: pada pukul 6:21 menit, kereta api Gajayana Lebaran berangkat dari stasiun Cirebon. Jadi memang hari sebelumnya ini kereta api Gajayana telah melakukan perjalanan dari Malang menuju ke Cirebon dulu. Nah, ketika dari Cirebon akan melanjutkan kembali perjalanan menuju Jakarta, disinilah Darso melakukan aksi nekatnya tersebut. Kemudian pada pukul 6:50 menit, kereta api Gajayana Lebaran tersebut tertahan sinyal masuk dari stasiun Jatibarang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kereta pun kembali melakukan perjalanan. Namun, ketika sampai di daerah stasiun Trisi dan Telaga Sari, di sana terdapat beberapa orang yang menghadang lajur kereta api tersebut, yaitu Sertu Darso. Kemudian Darso pun naik ke atas gerbong lokomotif. Anggota marinir tersebut membawa pisau sungkur dan menodongkan kepada masinis. Selain membawa pisau, Darso juga membawa senjata berbentuk pistol berjenis airsoft gun. Kemudian pada pukul 7:30 menit, kereta api Gajayana Lebaran berhenti di stasiun Haurgelis untuk menurunkan penumpang gelap tersebut atau si Darso.
Masinis melaporkan kepada petugas pengendali operasi kereta api Cirebon bahwa penumpang yang ada di lokomotif tersebut sudah diturunkan. Namun pada saat itu, petugas pengendali operasi kereta api tidak mengetahui pasti apakah penumpang gelap tersebut sudah diturunkan atau belum. Yang jelas, masinis pada saat itu memberikan info seperti demikian bahwa penumpang tersebut sudah diturunkan. Namun sebenarnya Darso masih ada di dalam kereta api dan akan melakukan pembajakan. Wow. Jadi di sini kondisinya mungkin masinis tuh udah diancam ya sama Darso. Jadi Darso tuh ngancem buat udah bilang aja sama petugas pengendali operasi kereta api kalau misalkan Darso ini udah diturunkan, tapi nyatanya belum. Akhirnya kereta pun kembali berjalan. Darso di sini menodongkan senjata kepada masinis dan meminta agar masinis membawa kereta api tersebut ke stasiun Gambir tanpa berhenti di stasiun manapun. Kemudian Darso pun menyampaikan kalau ia sudah ditunggu oleh atasannya di stasiun Gambir. Itulah mengapa Darso meminta kepada masinis untuk segera cepat-cepat membawa kereta tersebut tanpa berhenti. Wow. Akhirnya pada saat itu, masinis melakukan penyesuaian frekuensi radio lokomotif ke pengendali operasi kereta api daerah operasi 3 Cirebon. Masinis meminta agar perjalanan kereta api diberikan aspek hijau-hijau atau perjalanan langsung menuju ke stasiun Gambir. Akhirnya pada pukul 8:20, kereta api yang dibajak kini hampir memasuki stasiun Cikampek. Kepala stasiun dan pengatur perjalanan kereta api atau PPKA telah menyiapkan jalur khusus. Namun petugas hanya memberi izin masuk melalui sinyal yang berwarna kuning. Artinya kereta api Gajayana Lebaran boleh masuk dan berhenti di stasiun Cikampek. Namun sinyal yang keluar masih berwarna merah. Itu menandakan kalau kereta api tidak boleh melalui petak atau blok yang ada di depannya. Kereta pun terus berjalan hingga akhirnya kereta semakin mendekati stasiun Cikampek. Masinis memberikan kode untuk meminta aspek hijau-hijau kembali. Di sana, para petugas PK merasa keheranan karena masinis ini terus meminta aspek hijau-hijau. Jadi di sini para petugas PK yang ada di stasiun tuh belum tahu ya guys, kalau misalkan kereta api Gajayana Lebaran itu lagi dibajak. Akhirnya pada pukul 8:20, petugas piket timur Daop 1 mendapatkan kontak dari masinis dengan suara yang sangat pelan. Kemudian masinis itu berkata kalau dirinya dan kereta api Gajayana Lebaran sedang dibajak oleh seseorang. Dan si pembajak meminta untuk lajur kereta api dilangsungkan sampai ke stasiun Gambir tanpa berhenti di stasiun manapun. Jadi pada jam 8:20 itu petugas piket Daop 1 tuh dapat kontak nih dari masinis. Namun masinis berkata dengan suara yang sangat pelan. Ya mungkin selama di dalam masinis tuh diancam terus ya sama si Darso. Padahal pada saat itu kondisi masinis tengah ditodong oleh Darso. Masinis ditodong pistol di lehernya dan di dadanya terdapat pisau sungkur. Wow. Petugas PK Daop 1 Jakarta yang pada saat itu berpusat di Manggarai dan dikomandoi oleh Mahrian. Mahrian dan kawan-kawan sebagai komando, pemandu, dan pengatur pengoperasian kereta api di seluruh wilayah Daop 1 Jakarta langsung memberikan info kepada petugas yang ada di tiap-tiap posko di stasiun Cikampek, Bekasi, Jatinegara, Gambir, dan Pasar Senen mengenai aksi pembajakan kereta api tersebut. Para petugas yang ada di posko stasiun langsung mengadakan apel singkat untuk mengantisipasi segala kemungkinan dan mencari solusi penyelamatan dengan resiko terendah. Akhirnya kereta pun melewati stasiun Cikampek. Lolos dari Cikampek makin membuat tegang para petugas di sepanjang jalur kereta api dari Cikampek menuju Jakarta. Para petugas pun terus memberikan info melalui radio lokomotif kereta api. Namun, tidak ada jawaban dari masinis.
Masinis dilarang oleh Darso dengan berbagai ancaman serta todongan senjata, dan masinis tidak boleh berkomunikasi. Meski dalam ancaman, tapi kereta api Gajah Lebaran masih bisa melakukan perjalanan dengan selamat. Petugas PK terus memanggil masinis melalui radio lokomotif, namun masih belum ada jawaban dari masinis. Menurut masinis, pembajak kereta api ini aneh. Masinis tidak boleh menghentikan kereta api selama perjalanan. Tentu ini sangat membahayakan dan beresiko sangat besar. Wow. Meskipun radio lokomotif dari petugas PK terus memanggil kereta yang dibajak, tapi masinis tidak berani mengangkat telepon tersebut. Setiap kali masinis akan mengangkat radio komunikasi tersebut, langsung dicegah oleh Darso. Masinis dan asistennya makin ketakutan dan makin tegang berada di dalam kereta tersebut. Para petugas di semua lini operasi konsentrasi melakukan penyelamatan. Kini kereta akan melewati stasiun Bekasi. Para petugas di stasiun Bekasi diskenariokan untuk menghentikan kereta api tersebut. Semua petugas operasional menyiapkan jalur yang akan dilewati kereta. Petugas keamanan mengosongkan peron yang akan dimasuki kereta. Petugas Brimob bersenjata laras panjang siaga di peron stasiun hingga disebar ke setiap tempat. Hingga akhirnya petugas PK Bekasi berinisiatif untuk melakukan BLB atau berhenti luar biasa dengan cara memberikan sinyal merah di stasiun Bekasi. Bunyi kereta pun terdengar. Itu menandakan kalau kereta api akan segera tiba di stasiun Bekasi. Semua orang tegang. Sinyal masuk telah dibuka PPKA stasiun Bekasi dengan sinyal keluar berwarna merah. Itu tandanya kalau kereta tidak boleh keluar dari stasiun Bekasi. Namun ketika kereta akan memasuki stasiun, di sini nampaknya kereta tidak mengurangi kecepatan sama sekali, dan malah kereta terus berjalan meninggalkan stasiun Bekasi. Wow. Itu tandanya semua rencana yang telah disiapkan oleh petugas gagal. Mungkin di sini masinis tuh pengen berhenti ya guys, karena udah dikasih sinyal merah kan sama petugas di stasiun Bekasi. Namun karena kondisi masinis yang terus ditodong dan diancam oleh Darso, ya masinis gak bisa ngapa-ngapain, cuma nurut-nurut aja gitu ya. Wow. Situasi ini tentu menambah panik para petugas. Ketika kereta melewati stasiun Bekasi, petugas Brimob pun tidak berani untuk melompat ke kereta karena kecepatan kereta lebih dari 20 km per jam, dan tentu itu akan membahayakan para awak yang ada di kereta serta para petugas. Karena lolos dari stasiun Bekasi, petugas langsung mengabarkan ke posko yang ada di stasiun Jatinegara. Petugas posko dan semua petugas keamanan siaga di peron 2. Sesuai kesepakatan petugas posko dan petugas operasi, kereta api Gajayana disiapkan masuk melalui jalur 2 dan wesel arah kereta menuju ke Pasar Senen. Petugas pun di sini sempat berunding untuk memindahkan jalur kereta yang tadinya kereta tersebut bertujuan ke stasiun Gambir. Namun stasiun Gambir lebih besar resikonya. Bila diarahkan ke Gambir, pasti lolos lagi dan beresiko akan menabrak peron. Itu terlalu berbahaya menurut para petugas. Akhirnya semua petugas pun sepakat untuk mengarahkan kereta api Gajayana Lebaran tersebut ke stasiun Pasar Senen. Dengan pertimbangan, bila lolos dari Pasar Senen, kereta akan diarahkan lagi menuju ke Tanjung Priuk. Di sana ada jalur yang menuju ke pelabuhan, dan petugas bisa menyiapkan berbagai rintangan. Dengan demikian, kereta akan dapat dihentikan dengan resiko terendah. Pada pukul 9:10 bunyi kereta api pun terdengar. Itu menandakan kalau kereta akan segera memasuki stasiun Jatinegara. Para petugas siaga di peron. Para penumpang yang ada di stasiun dijauhkan dari lokasi. Petugas PK yang ada di stasiun Jatinegara kembali memberikan sinyal berwarna merah.
Itu tandanya kereta tidak boleh melanjutkan perjalanan dan harus berhenti di stasiun Jatinegara. Namun, para petugas yang ada di Jatinegara dikagetkan lagi. Kereta api Gajayana yang dibajak tersebut tidak menghiraukan sinyal merah yang diberikan oleh petugas. Kereta api Gajayana pun melanggar sinyal keluar. Kereta pun kembali berjalan dan lolos dari stasiun Jatinegara. Kini kereta akan memasuki stasiun Pasar Senen. Pada pukul 9:15, kondektur kereta api mendapatkan telepon dari pegawai yang ada di Purwokerto. Pegawai tersebut menyampaikan, ketika kereta memasuki stasiun Pasar Senen, di sini teknisi harus melakukan pengereman darurat dari dalam rangkaian. Akhirnya, kondektur pun memberikan info kepada teknisi untuk segera melakukan pengereman darurat. Akhirnya, semua teknisi pun siap-siap untuk melakukan pengereman tersebut. Di sisi lain, para petugas posko dan petugas keamanan yang ada di stasiun Pasar Senen, mereka bersiap-siap menyambut kedatangan kereta api Gajayana yang dibajak tersebut. Brimob yang ada di Pasar Senen berjumlah puluhan orang dengan berbagai keahlian dan kemampuan jitu. Mereka pun segera merancang penyergapan sambil semuanya bersiaga. Kondektur dan para teknisi yang ada di dalam kereta dikondisikan untuk menarik rem darurat ketika kereta api akan memasuki stasiun Pasar Senen. Akhirnya bunyi kereta pun terdengar. Moncong lokomotif pun makin mendekati stasiun Pasar Senen. Di sini terlihat kecepatan kereta tidak berkurang sama sekali. Ketika ekor gerbong melewati stasiun Pasar Senen, petugas teknisi di atas kereta langsung melakukan pengereman darurat dan menjalankan instruksinya dengan sempurna. Wow! Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Roda kereta pun tidak berputar lagi, menjerit terseret lokomotif yang masih terdorong beban. Bersamaan dengan itu, bunyi tembakan Brimob pun terdengar. Dua orang Brimob menyalip masuk ke dalam lokomotif untuk membekuk si pembajak. Dengan histeria penuh ketegangan, akhirnya kereta api Gajayana Lebaran berhasil diamankan dari pembajakan. Pelaku Sertudarso akhirnya berhasil ditangkap. Peristiwa pembajakan ini penting untuk kita ingat. KAI kemudian segera berbenah, mencegah sedini mungkin penumpang untuk bisa naik ke lokomotif. Sejak peristiwa itu, hingga saat ini, penumpang yang naik ke lokomotif dapat dicegah. Lokomotif betul-betul steril. Hanya masinis dan petugas yang berkompeten saja yang bisa masuk ke dalam lokomotif. Itulah dia kisah Darso yang membajak kereta api Gajayana Lebaran hampir 3 jam. Darso diduga depresi karena faktor keluarga. Meski Darso dan istrinya belum dikaruniai anak selama 16 tahun, tapi patut kita contoh, kesetiaan Darso kepada istrinya sangatlah kuat. Jadi kita nih kalau misalkan ngelihat keluarga yang belum punya anak, tolong dijaga agar omongan kita tidak melukai perasaan mereka. Kalau kita lagi nongki nih sama orang-orang yang udah nikah tapi belum punya anak, sebaiknya kita jangan ngomongin soal anak, baik anak kita ataupun anak yang lainnya. Karena kenapa? Untuk menjaga perasaan mereka. Karena seorang suami istri sejatinya sangat ingin memiliki seorang anak. Tidak mungkin sepasang suami istri tidak mau memiliki anak. Tentu semuanya mau, hanya saja waktunya yang belum tepat. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Kita doakan juga agar Darso bisa terus bahagia dan tentunya dikaruniai anak yang banyak ya. Dan PT KAI Indonesia bisa lebih ketat dalam melakukan pengamanan di kereta agar penumpang-penumpang gelap tidak bisa masuk sembarangan ke dalam kereta. Tapi kalau dilihat sekarang, kondisi kereta makin ketat ya, dan juga makin bersih dan nyaman tentunya.